Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tayyib ya talibat, hadal yawm nastamir darsana an al-balagha wa nasilu ila ilmi al-ma'ani wa bahasna an al-fasahah. Al-fasahah tanqasim ila thalathati aqsam: fasahatun kalimah, fasahatun kalam, wa fasahatun mutakallim. Nah, ya talibat, kita sudah membahas tentang fasahah sebelumnya yang berkaitan dengan fasahah al-kalimah, yaitu berkaitan dengan lafaz dari satu kalimat, dan dia harus benar-benar fasih, yang terhindar dari yang tanafur al-huruf, kemudian qarabah al-kalimah, yang semisal itu. Jadi dia harus benar-benar fasih di dalam lafaznya. Nah, kemudian yang kedua fasahatul kalam, itu berkaitan dengan maknanya, lafaz dan maknanya. Jadi benar-benar harus diperhatikan kalimat yang digunakan, dan dia tidak jauh beda dengan fasahatun kalimah. Dia juga harus terhindar dari tanafur al-kalimat. Lalu dia terhindar dari ta'qid al-lafzi, ta'qid al-ma'nawi, dan dia tidak menyalahi dari kaidah-kaidah nahwu dan saraf. Nah, kemudian yang ketiga adalah fasahatul kalimah, fasahatul mutakallim. Yang pertama tadi fasahatul kalimah, yang kedua fasahatul kalam, yang ketiga fasahatul mutakallim. Nah, yang ketiga ini adalah fokus ke si mutakallimnya, yaitu si pembicaranya. Jadi dia harus menguasai fasahah, kedua fasahah yang sebelumnya, yaitu fasahatul kalam, fasahatul kalimah, dan fasahatul kalam. Jika dia sudah menguasai yang kedua fasahah tadi, maka insyaallah dia akan menjadi fasahatul mutakallim. Jadi bahasa yang disampaikannya juga sesuai dengan konteksnya, ya. Jadi dia benar-benar apa yang diucapkannya itu, dan dia memahami apa yang dia hadapi, misalkan audiensnya siapa, ya, seperti itu. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa ilmu balaghah itu adalah sampai gitu. Jadi makna yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan kepada orang yang ingin kita sampaikan. Baik. Nah, dan untuk menyampaikan satu ungkapan itu dalam bahasa Arab itu, dia harus menguasai fasahatul, dia harus fasih dalam kalimat, lalu fasih dalam kalam, dan kemudian dia akan menjadi seorang yang fasihul mutakallim. Nah, adapun pembahasan hari ini tentang ilmu ma'ani, ini bahagian dari ilmu balaghah. Ya, al-balaghah itu dia ada tiga. Yang pertama ma'ani, yang kedua ilmu bayan, yang ketiga adalah ilmu badi'. Ya, kita akan bahas yang pertama, yaitu ilmu ma'ani. Apa yang dimaksud dengan ilmu ma'ani ini? Al-ma'ani dari kata makna, ya, pengertian atau arti. Nah, kita baca dulu apa ta'rif atau apa definisi dari ilmu ma'ani. Ma ta'rif ilmu ma'ani, apakah definisi dari ilmu ma'ani? Huwa
ilmun tu'rafu bihi ahwalul kalamil arabiyyi allati biha yutabiqul labzu muqtadal hal. Jadi ilmu ma'ani merupakan suatu ilmu yang dikenal atau diketahui dengannya beberapa keadaan kalimat bahasa Arab yang dengan kalimat-kalimat tersebut sesuai lafaznya dengan tuntutan keadaannya, ya. Jadi diulangi, satu ilmu merupakan satu ilmu yang dikenal dengannya beberapa keadaan, beberapa kondisi, beberapa hal ehwal kalimat berbahasa Arab yang sesuai lafaznya dengan tuntutan keadaan, ya, sesuai dengan konteksnya. Muqtadal hal ini konteksnya. Hatta yakuna wifqan ghardil ladhi siqalah. Nah, hatta yakuna wifqan ghardil ladhi, sehingga cocok atau sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, ya, yang dibentuk untuknya. Atau dengan bahasa lain, ilmu ma'ani ini adalah pokok-pokok atau dasar-dasar untuk mengetahui tata cara menyesuaikan kalimat kepada konteksnya atau muqtadal halnya ini tadi. Nah, sehingga sesuailah dengan apa yang diinginkan atau tujuan yang diinginkan, yaitu bahasa lainnya. Kemudian fabihi nahtarizu anil khata'i fi ta'diyatil ma'na kama taqaddam. Nah, maka dengan ilmu ma'ani ini kita terhindar dari kesalahan dalam memberikan satu pengertian sebagaimana yang telah kita pelajari, kama taqaddam, sebagaimana telah lalu. Thumma ba'da talik fana'rifu as-sababul ladzi yad'u ila at-taqdim wa at-ta'khir. Nah, maka dengan ilmu ini kita tahu sebab yang membawa satu kalimat itu mestilah at-taqdim. At-taqdim ini didahulukan, ya, kemudian at-ta'khir. Nah, begitu juga kalimat itu perlu diakhirkan. Ya, jadi dengan ilmu ini kita akan tahu kenapa kalimat tersebut harus didahulukan dan kenapa kalimat tersebut harus ditakhirkan. Nah, kemudian juga dengan ilmu ini kita tahu sebab wal hadfi wal dzikri. Ada kalimat yang dibuang, lalu ada kalimat yang harus disebutkan, gitu. Nah, kemudian juga kita akan tahu sebab wal ijaz wal itnab. Ada kalimat yang harus diringkas, simple, dan ada kalimat yang harus diuraikan panjang lebar, ya, itnab. Kemudian ada juga nanti istilahnya wal fasl wal wasl. Jadi ada juga nanti ada kalimat yang harus dipisahkan, lalu ada juga yang harus disambung. Ila ghairi dzalik, yang dan juga selain itu. Jadi pembahasan ilmu ma'ani ini
akan membahas tentang at-taqdim wa ta'khir, hadzaf dan dzikir, ijaz dan itnab, fasal dan wasal, ya. Nanti ada juga yang akan membahas tentang qasar, ya, musnad dan musnad ilaih, ya. Kita akan membahas itu nanti. Nah, dari ilmu ma'ani ini katanya famin huna arifu mathalan, maka darinya kita akan tahu mathalan annal araba fi syukri wal i'tidari tujis. Jadi bahwasanya orang Arab itu dalam mengucapkan syukur, terima kasih dan minta maaf itu cukup dengan kalimat yang simpel dan ringkas, ya. Jadi syukran, kemudian kalau dia minta maaf itu ma'dziratan atau asif gitu. Jadi cukup dengan kalimat yang ringkas saja, tidak perlu bertele-tele, ya. Nah, kemudian juga dari ilmu ma'ani ini kita juga akan tahu annal araba fi maqamil madhi wa thana'i tutnab. Jadi orang Arab dalam mendudukkan satu pujian, puji-pujian, sanjungan gitu ya, itu diuraikan dengan panjang lebar, ya. Seperti kita memuji Allah itu kita akan panjang gitu pujian-pujiannya, seperti alhamdulillah, kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Itu kemudian nanti ada lagi ya Razzaq, ya Fattah, lalu ya mujibas sa'ilin, istajib doa'ana. Nah, seperti itu dia dalam memuji Allah, ya. Jadi itu perlu untuk panjang. Dan dalam syair-syair juga banyak sekali pujian-pujian yang ataupun sanjungan-sanjungan gitu yang diuraikan dengan panjang lebar. Nah, berbeda kalau dengan yang di atas, ya. Nah, kalau mereka memuji ini memang panjang gitu dengan menggunakan syair gitu, ya. Nah, kemudian famin huna arifu masalan, maka diantaranya juga kita akan tahu annal jumlatul ismiyah ta'ti li ifadati sabat bi muqtadal maqam. Nah, bahwa jumlah ismiyah itu datang untuk memberikan satu faedah yang subut, yang tetap, bi muqtadal maqam, dengan konteks kondisinya atau posisinya. Ya, nanti kita akan belajar semua itu di ilmu ma'ani. Ini masih muqaddimahnya dulu. Famata wada al-mutakallim tinkan qawa'ida amama aynayhi lam yazagh an asadibihim wa nahji tarakibihim wa kadha al-mustami' لمعرفة أسرار هذه اللغة. Nah, maka apabila seorang mutakallim, nah yang tadi mutakallim ini adalah pembicaranya, si oratornya bisa juga dia meletakkan kaidah-kaidah yang ada itu tadi di hadapannya, maka dia tidak akan tersalah dari uslubnya dan susunan-susunannya. Dan begitu juga si pendengar gitu akan mengetahui rahasia di balik bahasa tersebut, ya. Jadi kalau seorang mutakallim itu menguasai kaidah-kaidah dalam ilmu ma'ani ini, maka dengan mudah dia akan mudah dalam menyampaikannya. Dia dalam bahasa apa yang dia harus gunakan. Kalau misalkan dalam bahasa ijaz, nah dia paham kondisinya, si muqtadal hal atau muqtadal maqam, maka dia akan menggunakan sesuai dengan yang mana, bahasa yang mana, ya. Misalkan itnab, oh kondisinya seperti ini, oh saya harus menggunakan itnab. Kemudian saya harus hadaf atau dzikir. Nah, kalau seandainya dia menguasai semua itu, insya Allah akan terselamatlah dia dengan uslub-uslub yang tidak baik. Nah, thayyib ya thalibat. Kemudian soalan berikutnya,
man wada'a ilmu ma'ani, siapa yang meletakkan ilmu ma'ani, atau siapa pencetus dari ilmu ma'ani ini? Awwalu man haqqaqa qawaidu huwa Abdul Qahir al-Jurjani al-Mutawaffa 147 Hijri, fahaddaba masaidahu awdaha qawaidah. Nah, jadi siapa orang yang pertama sekali mencetuskan ilmu ma'ani ini? Nah, orang yang pertama adalah yang membenarkan kaidahnya itu adalah Abdul Qahir al-Jurjani. Nah, siapa sebenarnya Abdul Qahir al-Jurjani ini? Beliau lahir di Georgian ini, makanya dia ada gelar al-Jurjani, ya, itu berasal dari kota kelahirannya Georgian, maka gelarnya al-Jurjani. Seperti juga Bukhari, dia lahir berasal dari Bukhara, maka digelarlah dengan Bukhari. Begitu juga dengan al-Jurjani, dia lahir di Georgian di Persia Utara, ya. Beliau wafat di Rey di Persia juga pada tahun 471 Hijriah. Nah, maka beliaulah yang mencetuskan permasalahan-permasalahannya dan menjelaskan kaidah-kaidahnya gitu. Nah, beliau ini adalah orang yang seorang ilmuwan dan sastrawan besar di zamannya. Beliau sudah pergi ke Irak dan Syam untuk mempelajari berbagai macam ilmu dan budaya, hingga ia menjadi salah seorang ilmuwan dan sastrawan besar di zamannya. Nah, beliau juga dikenal dengan ilmu yang luas dalam ilmu fikih, juga dikenal sebagai penyair, prosais, dan ahli ilmu kalam. Serta beliau juga dikenal dengan penulis syair dan karya-karyanya yang sangat produktif gitu. Nah, di antara karya-karya beliau itu ada yang namanya Al-Wasat Baina Al-Mutanabbi wa Khusumuhu. Kemudian juga ada tafsir Al-Quranul Majid, kemudian juga ada Tahdhib At-Tarikh. Ya, jadi beliau ini Masya Allah sangat memahami kaidah-kaidah dalam ilmu berbahasa Arab. Nah, setelah kita tahu pengertian ilmu ma'ani, kemudian apa saja yang akan kita bahas, ya, kemudian apa sebenarnya faedah mempelajari ilmu ini, ya. Nah, ma faedatu ilmu ma'ani, apa faedah ilmu ma'ani ini? Yang pertama, awalan ma'rifatu wujuh al-i'jazi fil Qur'anil Karim min jihati ma khassahu Allah Ta'ala bihi min husn at-ta'rifi wa bara'at at-tarkib wa ma ishtamala alayhi min adwibatin wa jazaratin wa suhulatin wa salasatin fanaqtani'u bi balaghatihi wa nadriku sir fi fasahatihi. Nah, jadi faedahnya yang pertama adalah kita mengenal kemukjizatan ya dalam Al-Quran itu. Kemukjizatan dari Al-Quran itu memang balaghah ini dia akan lebih mengkaji kepada bahasa yang ada di dalam Al-Quran, ya, karena memang subhanallah bahasa Al-Quran itu sangat tinggi sekali balaghahnya. Jadi sebagaimana yang kita tahu bahwasanya orang-orang Arab dahulu itu kita kenal dengan syair-syairnya, ya, jadi sangat hebat dengan syair-syairnya. Dan ketika Al-Quran belum ada ketika itu,
Jadi mereka biasa menggunakan syair. Nah, jadi ketika Al-Quran datang itu mereka terkesima begitu ya, mereka merasa tercengang gitu dengan keindahan yang ada dalam Al-Quran itu gitu ya. Jadi ilmu ma'ani ini salah satunya membahas akan tentang kemukjizatan dalam Al-Quranul Karim ya, dari aspek bagusnya, min husni ta'dib, dari bagusnya susunan, kemudian kehalusan susunannya gitu ya, bentuknya ya. Jadi ilmu ma'ani ini dalam bahasa lain adalah mengetahui kemukjizatan Al-Quran melalui aspek kebaikan susunan dan sifatnya, kemudian apalagi keindahan kalimatnya, kemudian kehalusan bentuk ijaz yang telah diistimewakan oleh Allah ya, dan segala hal yang telah dikandung oleh Al-Quran itu sendiri. Jadi banyak sekali hal-hal yang terkandung dalam Al-Quran dan perlu penafsiran gitu ya. Jadi perlulah kita mengenal bahasanya gitu, kemukjizatannya. Jadi di dalam Al-Quran itu ada segala hal yang berupa kemudahan susunan, kemudian keagungan kalimat-kalimatnya, kemudian apalagi kemanisan lafaz-lafaznya ya, dan kebaikan-kebaikan yang lain yang ketika itu melumpuhkan bangsa Arab untuk melawannya dan mencengangkan akal mereka karena kepasihan dan nilai dari sastranya itu tadi ya. Jadi yang pertama adalah kita akan mengetahui kemukjizatan Al-Quran, dan Al-Quran merupakan bahasa yang sangat tinggi dengan balaghahnya. Nah, jadi pembahasan tentang balaghah ini lebih kepada Al-Quran dan hadis sebenarnya. Nah, itu yang pertama ya, mengenal kemukjizatan bahasa Al-Quran ya. Jadi sangat-sangat a'la, sangat-sangat tinggi bahasanya, paling tinggi. Kemudian apalagi faedahnya? Nah, thanian, yang kedua, al-wuqufu ala asraril balaghah fi mansuril kalami wa mandumihi fadahtadi hadwaha wa nunsiju ala man walihima wa na'rifu sir fi ibtikharin nabi sallallahu alaihi wasallam biqawlihi ana absahu man nataqa biddad wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam utitu jawami'an kalim wa ikhtasara li an kalam ikhtisaran. Nah, adapun yang kedua faedahnya adalah mengetahui rahasia balaghah dan fasahah dalam bahasa Arab yang berupa mansur kalam, yang berupa prosa, kemudian puisi ya. Mansur kalam mandhumih ini berupa prosa atau syair-syair, agar dapat mengikutinya dan menyusun sesuai dengan aturannya, serta membedakan antara kalimat yang bagus dengan yang bernilai rendah ya. Jadi kalimat syairnya juga merupakan kalimat yang tinggi sekali bahasanya. Jadi perlulah disusun dengan aturan yang beda. Jadi dia ada bahasa yang biasa-biasa, ada juga bahasa yang tinggi.
Nah, sebagaimana Rasulullah juga mengatakan, saya adalah orang yang paling fasih dalam bahasa Arab, ya. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, telah diberikan kepadaku beberapa kalimat dan telah diringkaskan kepadaku kalimat dengan ringkas. Nah, kemudian apa saja yang dibahas dalam ilmu ma'ani itu? Tadi di awal sudah ada sebagian. Ya, masailu ilmu ma'ani, apa permasalahan dalam ilmu ma'ani? Apa saja pembahasannya? Nah, hasara ulama'ul balaghati masailahu fi thamaniyati abwabin, ya. Nah, ulama balaghah dalam membatasi permasalahannya dalam 8 bab. Hiya, yang pertama yaitu ahwalul isnad dan khabari, keadaan-keadaan isnad khabari. Kemudian yang kedua ahwalul musnad ilaih. Nah, keadaan musnad ilaih. Kemudian yang ketiga ada ahwalul musnad. Keempat ahwal muta'allaqatin fi'li. Jadi keadaan yang berkaitan dengan fi'il. Kemudian al-qasr ini. Kemudian al-insya. Nah, kemudian tadi ada juga al-fasl, al-wasl. Kemudian yang ke-8 yang terakhir adalah al-ijaz wal itnab wal musawah. Ya, jadi inilah akan kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Ada 8 yang akan kita bahas satu persatu. Nah, jadi kita simpulkan bahwasanya ilmu ma'ani ini adalah ilmu yang membahas dasar-dasar untuk mengetahui tata cara menyesuaikan kalimat kepada kontekstualnya atau muqtadan halnya, sehingga sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Jadi melihat kondisi si audiens, apakah perlu kita menggunakan takdim, takhir, kemudian hadab, dzikir, ijaz, itnab. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh si mutakallim, ya. Jadi ilmu ma'ani ini adalah yang membahas tentang dasar-dasar, ya, untuk menyesuaikan kalimat kepada kontekstualnya. Nah, Ana rasa itu saja untuk hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada minggu berikutnya. Sahadallahu lana umurana wa arjulakunna al-fa'idah wal manfa'ah. Wa akhiran syukran ala husni ihtimamikum. Ila al-liqa wa ma'as salamah.